warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi besti-besti aku semuanya. Gimana kabarnya kalian? Insya Allah baik-baik saja bukan? Nah, di sini kita kembali lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau ya. Oke, episode ini kita mau ngomongin apa nih? Kalau kamu sudah nonton episode minggu lalu pasti tahu kita lagi ngomongin apa kan? Di sini kita akan ngomongin tentang seseorang, khususnya mungkin laki-laki ya, perempuan juga bisa sih. Seseorang yang dia mulai PDKT dengan dengan gebetannya, ya kan. Terus udah gitu setelah dideketin dia udah tebar-tebar pesona semuanya. Giliran si ceweknya ini udah suka juga, dia mau ngedeketin, ternyata si orang ini mulai deh no effort ya. Di chat nyaut sih, cuma kok kayaknya tidak ada usahanya lagi gitu untuk ngedeketin gue, untuk menyenangkan hatiku gitu. Terus itu tuh kenapa sih bisa terjadi kayak gitu, dan apa yang harus cewek-cewek ini lakukan kalau ada dalam situasi seperti ini. Nah, makanya ayo kita nonton video lanjutan Tok-Tok kita minggu lalu supaya kamu bisa menilai dan menghadapinya dengan langkah yang tepat dan hati, pikiran dan jiwa yang waras ya. Jangan sampai kalah sama orang seperti itu. Oke? Tapi sebelumnya nih, tadi kan ada tuh gambar di mana tuh? Di sini ya, gitu deh, yang di bawah ini gitu ya. Kak, itu tiap ada video kakak begini kok ada gambar-gambar itu sih, kenapa sih katanya? Sama ada kalimat-kalimat di sini tuh apa? Itu adalah produk-produk Oriflame andalan saya ya. Jadi kalau kamu mau sama saya, mukanya mulus, udah gitu spotless, flawless segala macam, atau make upnya sama saya. Nah, itu saya sering share-nya satu persatu produknya di sini. Biasanya sih ada tentang parfum, ada tentang make up ya, ada tentang body care, ada tentang skincare ya, semuanya ada di sini. Ya, jadi kamu kalau mau samaan sama saya, cek link di deskripsi karena saya sudah pasang semua link-linknya untuk check out di situ. Ya, kalau mau harga lebih murah, chat saya aja ya, chat yang ada di linknya ada di deskripsi juga. Gimana caranya supaya bisa dapat produk-produk itu dengan lebih murah? Oke, baiklah kita lanjut ya. Cowok-cowok atau oknum-oknum seperti ini biasanya yang suka yang suka no effort ini biasanya dia selalu punya alasan untuk sibuk. Wah, pokoknya dia paling sibuk sedunia, saudara-saudara ya. Setiap diajak untuk hangout gitu, jawabannya pasti lagi sibuk. Tapi di sosial medianya tetap aktif. Bagaimana itu urusannya ya? Atau kalau di sosmednya nggak aktif, dia aktifnya di nongkrong sama teman-temannya. Kok saya ajakin dia nggak mau, tapi kok dia nongkrong sama teman-temannya, sibuk ngapain? Ya, kalau dia sibuk bekerja, sibuk ngerjain tugas, oke lah, masuk akal. Tapi kalau dia sibuk nongkrong sama teman-temannya, ya, tidak sama saya, wah, itu tuh yang harus kamu telaah lebih baik, ya. Karena kata sibuk itu bisa dijadikan tameng. Kalau dia bisa meluangkan waktu untuk hal yang lain tapi tidak untuk kamu, berarti kamu sudah bukan prioritasnya dia lagi. Balik lagi soal prioritas ya. Nah, kalau kamu menghadapi situasi seperti ini, saran saya adalah stop, berhenti untuk menunggu ya. Jangan terus mentoleransi alasan karena kamu pantas berada dengan seseorang yang menempatkanmu di daftar pentingnya. Ya, jadi jangan deh kayak gitu. Ya, udah nggak usah nunggu, nggak usah ngapa-ngapain, udahlah cut aja udah langsung. Ya, dong pastinya. Terus ciri lainnya bagaimana? Ciri lainnya adalah dia tidak terbuka soal diri sendiri. Dia masih ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Nah, ya.
Jadi kamu sudah banyak bercerita kemungkinan besar tentang diri kamu sendiri. Kamu sudah open gitu ya, sudah buka buka percakapan tentang diri kamu sendiri gitu. Tapi dia tertutup soal kehidupan pribadinya. Ya kan? Apalagi masa lalu, apalagi perasaannya. Nah, ya, kalau nggak salah ada di episode mana gitu saya pernah cerita gitu ya, kalau kamu mendekati seseorang, kalau dia tidak mau membuka tentang dirinya, sudah lupakan saja. Nah, sama seperti ini ya. Karena laki-laki atau cowok atau gebetan kamu atau siapapun itu yang tidak membuka dirinya, mungkin belum siap untuk hubungan serius. Nah, ini mungkin ya alasan yang paling tepat kenapa dia no effort sama kamu. Karena dia belum siap untuk menjalani hubungan serius. Hei, kalau belum siap ngapain lo deketin anak orang? Jangan dong. Mana sih, kasihan kan, itu yang dideketinnya sudah seneng gitu, tiba-tiba kamu tinggalin, kamu no effort. Jangan, nggak boleh begitu ya. No. Ya. Atau selain dia tidak belum siap untuk hubungan yang serius, dia tidak mau kamu masuk lebih dalam ke dalam hidupnya. Kok bisa begitu? Ada sih ya. Dia senangnya ya cuma fase-fase awal aja yang episode lalu atau 2 episode lalu deh. Ya, dia senangnya honeymoon phase-nya aja, fase-fase awalnya aja. Ya. Cowok tanya dengan lembut ya. Cowok seperti ini harus kamu tanya dengan lembut, tapi jangan dipaksa. Ya, itu tuh tips dan triknya untuk menghadapi orang seperti itu. Tanya dengan lembut, tapi jangan dipaksa. Kalau dia terus menutup diri, jangan buang energi untuk orang yang tidak mau terbuka. Iya, solusinya sih sama aja ya. Solusi akhirnya maksud saya, jangan diterusin lagi kalau kamu tidak mau sekong hetong, ya. Tapi kalau kamu masih mau terus mau melanjutkan usaha kamu, ya udah usaha aja. Sampai kapan saya nggak tahu, sampai dia berhasil membuka dirinya untuk kamu. Oke? Nah, terus selanjutnya adalah dia tidak mau berbagi tanggung jawab. Maksudnya gimana? Nih ya, saya jelasin. Kamu kalau kemana-mana sama dia, kamu yang sering bayarin. Oh, jangan, kamu yang ngatur rencana. Bahkan kamu yang mengorbankan waktu. Dia ngapain? Ya udah, dia nikmatin aja. Kamu ngajak dia ke nongkrong di mana, dia ikut, dia jalan, dia minum, nongkrong bareng kamu. Dia ya no effort. Gimana sih, yang bayarin juga kamu, wahai cewek-cewek. Jangan ya cowok-cowok juga jangan ya kayak begitu. Kasihan cewek-ceweknya, ya kan kamu duluan yang deketin dia, kenapa dia yang bayarin kamu ya. Oke. Cara menghadapinya gimana? Nah, ini ya, perempuan strong, kamu harus mulai membatasi menetapkan batas, maksud saya. Ya, tunjukkan bahwa kamu ingin hubungan yang take and give. Ya, bukan take terus, bukan give terus, tapi take and give ya. Hubungan yang saling memberi dan saling menerima. Ya. Kalau dia tersinggung, nah itu bisa terjadi dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, itu tandanya dia cuma ingin enaknya aja. Udah kamu yang arrange, udah kamu yang bayar, udah kamu yang mikirin mau kemana-kemananya. Dia tinggal ikut, tinggal makan, tinggal minum, semuanya dibayarin. Hey, jangan dong. Ya kasihan itu cewek-cewek ya. Saya juga perempuan bukan? Tapi alhamdulillah saya sih nggak pernah ya ketemu cowok-cowok seperti itu ya. Karena saya juga sangat selektif untuk membuka hati saya pada orang-orang yang mendekati saya tadinya. Ya. Oke, selanjutnya adalah
tidak ada progres dalam hubungan gitu, terus tidak ada dinamikanya, tidak ada naik turunnya, terus hubungan kita nih mau dibawa kemana sih, kamu juga nggak ngerti gitu kan ya, karena sudah lama dekat tapi kok kayaknya nggak ada kejelasan ini orang mau kemana sih arahnya nih kita nih ya. Dia menghindar kalau kamu bicara tentang masa depan atau status. Ada sih orang yang bilang, kita sebenarnya ngapain sih kok kita berduaan terus? Ya udahlah katanya, gini-gini aja. Gimana maksudnya? Ya kan, kita nih pacaran atau tidak, kita nih pasangan atau tidak, ya kita nih serius atau tidak. Dan dia jawabnya adalah ya udahlah jalanin aja dulu. Nah itu ya kalimat andalan yang sering dilakukan atau sering-sering diucapkan oleh awowo yang tidak bertanggung jawab. Ya udahlah jalanin aja dulu, nanti gimananya ke depan gimana nanti. Nggak bisa begitu wahai kamu sayang ya, perempuan itu butuh kejelasan. Ya, kamu serius apa enggak sama dia? Kamu mau dibawa kemana? Kalau mau main-main, ya bilang aja saya cuma mau main-main sih sebenarnya. Nah, kamu bilang yang jelas kayak gitu supaya apa? Supaya si ceweknya juga bisa kabur dari kamu, ya. Cewek-cewek juga kalau dapat jawaban seperti itu kabur aja udah, nggak usah dideketin lagi orang-orang seperti itu. Ya, kok saya emosi? Nggak apa-apa, saya terbawa gimana aja gitu kalau misalnya baperan banget kalau ada melihat seorang perempuan yang tersakiti sama pasangannya atau calon pasangannya. Ya. Nih, saya kasih tahu lagi bahwa cowok no effort sering menikmati situationship, bukan relationship. Ya, dia cuma senang situasi-situasi aja kayak gitu ya. Hubungan tanpa label, hubungan tanpa status, karena dia merasa tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Saya mau jalan sama yang lain selain dia boleh dong, kan kita nggak ada status. Ya, statusnya tanpa label. Ya, hubungannya tanpa label. Ya udah, lu nggak usah protes kalau misalnya gue jalan sama orang lain. Nggak boleh kali. Ya. Nah, perempuan-perempuan strong, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus tegaskan apa yang kamu mau. Ya, kalau dia menghindar atau tidak siap, jangan maksa. Itu salah satu kata kuncinya, jangan maksa. Lebih baik kamu tahu sekarang daripada terus terjebak entah sampai kapan. Ya kan? Ya, itu yang harus kamu pikirkan baik-baik ya, orang-orang yang sukanya situationship aja bukan relationship. Oke, next atau yang terakhir nih, poin terakhir yang saya mau ngomongin adalah dia tiba-tiba aktif. Wah, dia tiba-tiba effort lagi. Kapan? Saat butuh bantuan. Wah, dia nongol, dia muncul saat butuh bantuan. Saat dia butuh validasi, saat dia kesepian. Wah, dia heboh-heboh lagi gitu. Dia deketin kamu lagi, dia effort banget deketin kamu lagi. Tapi menghilang lagi setelah itu. Dia sulap kali ya, ikut sama Deddy Corbuzier, hilang tring, atau sama Limbat tring. Nggak jelas ya. Nah, ini cowok-cowok seperti ini adalah cowok yang manipulatif, yang kamu itu hanya dijadikan sebagai cadangan emosional atau tempat nyaman tanpa niat yang serius. Wah, bahaya ya, ngeri ya. Nah, saya sih mudah-mudahan, saya berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kamu ya, perempuan-perempuan strong ya. Tapi kalau misalnya kamu menghadapi situasi seperti ini, cara menghadapinya adalah kamu batasi aksesnya dia. Ya, jangan selalu siap untuk orang yang hanya hadir kalau butuh. Fokus pada diri kamu sendiri dan fokus pada orang-orang yang benar-benar ingin hadir di dalam hidupmu. Nah, kamu mungkin dibutakan sama orang yang seperti itu karena mungkin dia ganteng, mungkin dia pokoknya kamu terbutakan sama orang seperti itu sampai kamu tidak melihat bahwa ada orang lain yang juga deketin kamu, tapi kamu nggak mau gitu. Padahal dia yang lebih tulus daripada si no effort ini.
Ada nggak kayak gitu? Nah, coba deh perhatikan baik-baik ya. Coba kamu buka lagi mata kamu, jangan sampai kamu dibutakan oleh si no effort ini. Ya, kan? Nih, saya sudah bahas panjang lebar dari episode minggu lalu. Saya mau ngasih tahu kamu kesimpulannya ya. Jadi, kesimpulannya, cowok-cowok no effort ini biasanya tetap seperti itu karena kamu membiarkan pola itu terus berjalan. Ya, makin kamu menjalankan pola seperti itu, makin no effort lah dia, saudara-saudara. Ya kan? Ya, kamu nih ya, saya harus kasih tahu ke kamu banget bahwa kamu harus menyadari nilai kamu. Ya, berhenti memberi tanpa balasan yang setimpal dari dia. Oke? Jangan takut kehilangan seseorang. Di kalimat pemungkas dari saya adalah jangan takut kehilangan seseorang yang tidak mau berjuang untuk kamu. Gitu ya. Kalau dia nggak mau berjuang untuk kamu, ngapain kamu berjuang buat dia kan? Oke. Baiklah kalau begitu bahasan saya sudah habis. Nih skripnya juga udah selesai. Tapi kalau kamu masih punya unek-unek seperti biasa, kamu bisa curhat ke saya karena kita sekarang ada yang namanya Nurina Tok Tok Hotline ya. Dimana di sini ya kamu follow dulu IG-nya, terus DM langsung, nanti akan ketemu sama tim saya. Terus udah gitu ujungnya sama sih, ketemu sama saya juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat kita di TikTok, ada kok. Nama akunnya sama seperti yang tadi ya. Jangan lupa ya, saya kasih tahu ini. Jangan lupa kamu harus tonton terus video Nurina Tok Tok dari hari Senin ya, karena hari Senin itu ada video panjang ya sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Itu uploadnya hari Senin jam 5.25 dan ada juga video short yang ada setiap hari dari Senin sampai Minggu sama jam 5.25 juga yang durasinya lebih pendek, lebih sedikit. Namanya juga short ya kan. Panjangnya adalah sekitar 15 sampai 20 detik. Ya, baiklah kalau begitu saya pamit dulu ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan dalam Tok-Tok yang berbeda. Kita sudah siapin ya kalau saya udah tayang saat ini. Kalau video ini udah tayang saat ini maksud saya, itu artinya kita sudah punya beberapa judul untuk episode berikutnya ya. Kita tinggal upload aja. Wah, pokoknya udah keren banget deh tim saya. Ya, baiklah, saya pamit dulu ya. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Oke, terima kasih atas perhatian besi-besi aku semuanya. Aku pamit dulu, see you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Tok Tok.